Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, ternyata makanan itu penting untuk kesehatan. Nah, seberapa penting makanan untuk kesehatan itu akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Ini termasuk dalam pembelajaran yang ada di subtema 2 kelas 3 SD. Nah, di sini diawali dari sebuah gambar anak-anak. Ternyata di sini ada seorang pemain sepak bola. Nah, pemain sepak bola ini bisa tumbuh menjadi orang yang kuat, bisa menendang bola dengan sangat kencang. Itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan sebagai seorang pemain bola yang baik? Nah, ternyata dia mendapatkan asupan makanan yang baik. Karena di sini kita nanti akan belajar bahwa makanan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Di sini ada dua kata kunci anak-anak, yaitu menyehatkan dan bergizi. Nah, yang menyehatkan dan yang bergizi itu belum tentu yang kalian sukai. Nah, misalnya seperti ini, apakah kalian suka dengan sayur-sayuran yang dicampur seperti ini? Nah, ini belum tentu anak-anak, tapi kalau dilihat dari apa yang ada di gambar foto ini adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Di sini ada jeruk sebagai sumber vitamin C, kemudian ada potongan-potongan kedondong, kemudian ada potongan-potongan bawang bombay, di mana sayur-sayuran itu memiliki kandungan gizi dan vitamin yang sangat-sangat banyak. Sehingga di sini makanan yang menyehatkan adalah makanan yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai seorang manusia. Nah, makanan yang baik dan menyehatkan itu terdiri dari satu, yaitu makanan pokok. Makanan pokok itu misalnya nasi. Ini asalnya dari beras. Kemudian makanan pokok yang lain tuh ada kentang. Jadi kalau orang-orang di luar negeri itu makannya tidak makan nasi, tapi makan kentang. Kemudian di belahan bumi Indonesia yang lain, misalnya di daerah pegunungan, itu ada orang yang suka makan nasi jagung anak-anak. Nah, ini sebenarnya bisa juga ditemukan di pasar kita, yaitu di pasar Borobudur. Masih ada yang jualan nasi jagung. Kemudian ada juga roti anak-anak. Kalau orang-orang barat di Eropa, Amerika, kemudian di negara-negara Arab itu biasanya lebih suka makanan pokoknya adalah roti. Kalau ubi di tempat kita juga ada yang makanannya adalah makanan ubi. Sedangkan kalau sagu itu di Indonesia bagian timur. Simpulannya anak-anak, makanan pokok adalah makanan yang menjadi sajian utama di setiap penyajian makanan oleh manusia, dan ini sangat tergantung dengan kebudayaannya. Seperti tadi nasi itu lebih banyak dikenal di masyarakat Indonesia, jagung itu sebagian masyarakat Indonesia, ubi dan sagu itu juga sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Sedangkan kentang dan roti itu biasanya untuk orang-orang berbudaya barat atau di negara-negara Arab. Makanan yang menyehatkan dan bergizi itu ada juga istilah lauk pauk. Nah, lauk pauk di sini misalnya adalah daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, makanan pokok seperti nasi tadi itu dimakan berdampingan dengan lauk pauk anak-anak. Lauk pauk itu tidak harus disajikan dalam bentuk daging, ikan, telur, atau cumi. Karena kalau kita setiap hari makan daging, ikan, telur, dan cumi itu biayanya mahal anak-anak. Alhamdulillah di Indonesia itu ada makanan yang namanya tahu dan tempe. Lah, makanan tahu dan tempe ini selain murah juga bergizi tinggi. Ini direkomendasikan sebagai salah satu lauk pauk yang menyehatkan dan bergizi
cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selain makanan pokok dan lauk pauk, ada juga sayur-sayuran, sehingga kalau kalian makan itu jangan hanya makan nasi atau lauk pauk saja, tapi perlu juga dilengkapi dengan sayur-sayuran. Harapannya agar nanti kalian tidak kesulitan dalam buang air besar. Ya, kalau di pelajaran IPA nanti kalian di kelas 5, di kelas 4 SD itu akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, wortel, dan buncis itu memiliki kandungan gizi yang bisa melengkapi makanan pokok dan lauk pauk yang tadi Pak Guru jelaskan. Sehingga kalau kalian diminta untuk makan sayur, itu yang semangat ya, jangan terlalu banyak pilih-pilih. Kemudian selain sayur-sayuran, kita juga harus makan buah-buahan. Ayo, anak-anak suka dengan buah-buahan apa enggak? Harus suka ya anak-anak. Nah, buah-buahan di sini misalnya adalah jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Wah, ini sebenarnya masih banyak lagi di daerah kita. Di daerah kita ada durian, kemudian ada buah pir, ada buah melon, semangka. Lah, itu termasuk dalam kelompok makanan buah-buahan. Idealnya anak-anak selain makanan pokok, selain lauk pauk, sayur-sayuran juga ada buah-buahan. Ini fungsinya banyak karena mengandung banyak sekali vitamin. Seperti jeruk ini mengandung vitamin A. Apel ini mengandung vitamin A. Oh iya, mohon maaf, jeruk tadi vitamin C, bukan vitamin A. Kemudian anak-anak, buah-buahan itu diperlukan sebagai sumber vitamin bagi tubuh kita. Kalian nanti akan belajar di pertemuan selanjutnya, vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya anak-anak, makanan yang terakhir yang menjadikan makanan kita sempurna adalah susu. Anak-anak, susu di sini misalnya adalah susu sapi atau susu kambing. Susu sapi dan susu kambing ini memiliki kandungan gizi yang banyak. Sehingga apa? Sehingga susu sapi dan susu kambing ini sering digunakan sebagai pelengkap makanan, terutama bagi anak-anak. Nah, anak-anak itu biasanya diminta untuk minum susu. Harapannya agar dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih baik. Seperti contohnya kalau kita lihat kemarin pelajaran ada susu kemasan anak-anak yang prosesnya dari diperas dari sapi, kemudian dimasukkan ke dalam pabrik, kemudian menjadi susu kotak. Nah, ternyata di sana susu sapi dan susu kambing itu bisa bermanfaat bagi manusia, terutama bagi anak-anak untuk pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otaknya. Itu anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama kita sudah belajar bahwa makanan itu mengandung gizi yang menyehatkan manusia, sehingga ketika makanan yang baik itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka tubuh manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Makanan yang seperti apa yang menyehatkan dan bergizi itu? Ya, ada jenis kelompok makanan pokok, kemudian ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan yang terakhir adalah susu. Nah, ini biasa kita sebut dengan 4 sehat 5 sempurna. 4 saja sudah sehat, dan kalau dilengkapi 5 dengan susu maka menjadi sempurna. Itu saja penyampaian materi dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.